Kenapa sih Pascal Struijk suka PHP Timnas Indonesia? Dan apakah sekarang dia juga lagi PHP lagi ke Timnas kita? Ini pertanyaan yang lagi rame banget dibahas belakangan ini. Apalagi setelah muncul kabar kalau dulu dia tegas menolak Sintayong dan Patrick Kluivert. Tapi sekarang justru mulai melunak di era pelatih baru John Herdman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas semuanya. Mulai dari penolakan dia dulu, sinyal-sinyal yang dia kasih sekarang, sampai peluang realistis apakah dia bakal benar-benar gabung ke Timnas Indonesia atau cuma sekedar harapan palsu lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like video ini, komen pendapat teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena di channel ini kita bakal terus bahas perkembangan Timnas secara dalam, santai, tapi tetap berbobot. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Jadi teman-teman, nama Pascal Struijk ini sebenarnya bukan nama baru dalam perbincangan naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan sejak era Sintayong, dia sudah sering banget disebut-sebut sebagai salah satu pemain diaspora potensial yang bisa memperkuat lini belakang Indonesia. Dan bukan tanpa alasan, Pascal Struijk ini bukan pemain biasa, dia adalah kapten dari Leeds United, klub Inggris yang punya sejarah besar, bermain di level kompetisi Inggris, jelas menunjukkan kualitasnya. Secara postur, dia tinggi, kuat, punya duel udara yang bagus, dan yang paling penting, punya pengalaman bermain di level yang jauh di atas rata-rata pemain kita. Makanya wajar kalau banyak fan Timnas Indonesia berharap banget dia bisa dinaturalisasi. Tapi masalahnya, harapan itu sempat dipatahkan secara langsung oleh si pemain sendiri. Balik ke masa lalu. Di era Sintayong ketika PSSI sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan, nama Pascal Struijk muncul sebagai target. Namun, respon dari Struijk saat itu cukup tegas. Dia menolak, bahkan bukan cuma sekali. Ketika Patrick Kluivert datang dan mencoba pendekatan juga, hasilnya tetap sama. Struijk masih belum tertarik. Alasannya sederhana, tapi cukup menyakitkan buat fans Indonesia. Dia masih ingin fokus di klub, dan yang lebih penting, dia masih punya harapan bermain untuk timnas Belanda. Dan ini bukan asumsi yang saya buat. Dia sendiri yang bilang secara langsung, kurang lebih dia mengatakan bahwa bermain untuk negara ibunya bukan fokusnya sekarang. Dan dia berharap suatu saat bisa dipanggil timnas Belanda. Nah, dari situ banyak fans mulai berpikir, baik, berarti memang dia nggak punya minat ke Indonesia. Dan sejak itu, hype tentang Pascal Struijk perlahan meredup. Tapi situasinya berubah. Masuk ke era baru ketika timnas Indonesia dilatih oleh John Herdman. Tiba-tiba nama Pascal Struijk muncul lagi ke permukaan. Dan bukan cuma sekedar rumor biasa, tapi mulai muncul tanda-tanda yang bikin fans jadi penasaran lagi. Awalnya datang dari informasi bahwa John Herdman sedang memantau beberapa pemain diaspora di Eropa untuk agenda timnas Indonesia ke depannya. Belum ada nama pasti, tapi spekulasi mulai berkembang. Dan kemudian muncul satu kejadian yang cukup menarik perhatian. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, melakukan kunjungan ke Eropa. Salah satu tempat yang dia datangi adalah tempat latihan Leeds United. Nah, disinilah mulai muncul koneksi yang bikin fans langsung heboh. Kenapa? Karena Simon Grayson ini bukan orang sembarangan di Leeds United. Dia adalah sosok yang punya sejarah kuat di klub itu. Pernah menjadi pelatih sukses di sana. Artinya dia punya akses, punya relasi, dan sangat mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan pemain-pemain di sana, termasuk Pascal Struijk. Walaupun tidak ada foto atau bukti pertemuan resmi,
tapi peluang komunikasi itu sangat besar. Dan dari situ spekulasi mulai naik lagi. Tapi yang bikin makin panas bukan itu saja. Beberapa waktu setelah kunjungan tersebut, Pascal Struijk mengunggah sesuatu di Instagram. Sebuah foto tato di kakinya dengan gambar burung Garuda. Nah, ini yang bikin fans langsung meledak karena Garuda adalah simbol yang sangat identik dengan Indonesia. Dan bagi banyak orang itu bukan sekedar gambar biasa, itu bisa menjadi simbol identitas atau setidaknya bentuk kedekatan emosional. Langsung saja kolom komentar diserbu fans Indonesia. Banyak yang bilang, ayo gabung ke timnas Indonesia, ayo bela Garuda dan lain-lainnya. Nah teman-teman, di titik ini pertanyaannya menjadi menarik. Apakah ini tanda serius atau ini cuma PHP lagi? Kalau kita lihat secara objektif, ada dua kemungkinan besar. Yang pertama, ini memang sinyal bahwa dia mulai melunak. Mungkin dulu dia masih berharap ke timnas Belanda, tapi sekarang realitanya berbeda. Persaingan di timnas Belanda itu sangat ketat, dan peluangnya mungkin tidak sebesar yang dia bayangkan dulu. Akhirnya, opsi Indonesia mulai dipertimbangkan ulang, apalagi sekarang timnas Indonesia sedang berkembang, levelnya naik, dan pemain diaspora makin banyak, dan proyek jangka panjangnya terlihat lebih serius. Lalu kemungkinan kedua, ini cuma kebetulan atau bahkan sekedar gestur tanpa makna besar. Karena kita harus jujur juga, di sepak bola modern, tato bukan selalu berarti identitas nasional. Bisa jadi itu hanya desain yang dia suka, atau punya makna pribadi yang tidak ada hubungannya dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita terlalu berharap, kita bisa kecewa lagi seperti sebelumnya. Makanya teman-teman, di sini kita harus realistis. Jangan terlalu cepat berharap, tapi juga jangan langsung menutup kemungkinan. Karena dalam sepak bola, situasi bisa berubah cepat. Hari ini nolak, besok bisa jadi datang. Hari ini bilang fokus klub, besok bisa berubah karena situasi karir. Sekarang yang menarik adalah bagaimana pendekatan dari timnas Indonesia di era John Hetman. Apakah lebih meyakinkan? Apakah lebih profesional? Atau memang ada strategi baru yang membuat pemain seperti Struijk mulai tertarik? Kalau memang benar ada komunikasi, dan kalau memang Struijk mulai membuka diri, maka ini bisa menjadi transfer rasa naturalisasi yang sangat besar untuk timnas Indonesia. Karena kita bicara pemain dengan kualitas top level Eropa. Tapi, sekali lagi, semua ini masih level spekulasi, belum ada pernyataan resmi, belum ada keputusan pasti, dan kita sebagai fans harus tetap bijak. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah pemain yang benar-benar mau membela Indonesia sepenuh hati. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang masih ragu, bukan yang menjadikan Indonesia sebagai opsi kedua atau ketiga. Dan kalau Pascal Struijk memang benar-benar berubah pikiran, kalau dia benar-benar ingin membela Garuda, maka dia akan menunjukkan itu dengan tindakan yang nyata. Bukan sekedar kode, bukan sekedar simbol, tapi keputusan yang jelas. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Pascal Struijk. Apakah dia benar-benar akan gabung ke timnas Indonesia? Atau ini hanya sekedar PHP jilid berikutnya? Menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman masih berharap dia gabung? Atau sudah nggak terlalu peduli lagi? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, komen pendapat teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.